setelah adanya wabah virus corona ini, sebagai seorang santri ada rasa janggal. Memang benar ya, ada kejanggalan ya. Kok justru tempat-tempat yang baik ini harus kita hindari? Saya heran, ini keliru ini saya bilang. Sehingga berontak, kenapa kita dilarang ke masjid? Kenapa Jumatan tidak boleh? Ini PKI ini katanya. Lalu ketika wabah ini mereda, apakah masjid akan ramai? Apakah majelis taklim akan ramai? Tidak, karena yang biasa meramaikannya sudah mati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sifatnya kejanggalan, Bu ya. Karena setelah adanya wabah virus corona ini, sebagai seorang santri ada rasa janggal dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan atau bahkan melarang kita untuk pergi ke masjid berjamaah, kemudian pergi ikut acara majelisan. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu kita malah dilarang oleh pemerintah. Padahal kan menurut pandangan pribadi saya ini, kebaikan itu nanti yang akan menolak bencana itu. Nah, kenapa malah dilarang oleh pemerintah? Demikian yang saya tanyakan. Wah, ini pertanyaannya cerdas ya. Maklum ama-ama ya. Halo ama-ama. Jadi memang benar ya, ada kejanggalan ya. Saya pribadi juga sempat artinya bertanya-tanya, kok justru tempat-tempat yang baik ini harus kita hindari? Kok justru kegiatan-kegiatan yang baik-baik ini harus kita tiadakan? Saya juga sempat bertanya-tanya seperti itu. Saya heran, ini keliru ini saya bilang. Tapi setelah saya perhatikan ya, saya coba kenapa seperti ini. Pertama, mungkin bahasa dari artinya sesepuh-sesepuh kita, mungkin dalam hal ini mungkin pemerintah ya, mungkin bahasa yang sampai ke kita itu yang janggal sebenarnya. Padahal niatnya sebenarnya baik, cuman karena bahasa yang nyampe ke kita itu yang kurang pas, sehingga kita merasa keliru orang ini. Kita bilang keliru pemerintah ini karena bahasa. Coba bahasanya diganti kayak begini: orang-orang baik yang biasa datang ke masjid. Karena biasanya yang rajin ke masjid itu orang biasanya yang rajin berjamaah ke masjid itu orang baik. Kalau orang tidak baik, kalau pemalas itu kita suruh ukurannya ke masjid, tidak akan dia mau. Apalagi kita larang, malah oh yes katanya tidak boleh ke masjid sekarang, tidak boleh ngaji, dia yang paling seneng. Tetapi orang-orang rajin ke masjid ini karena bahasa yang nyampe ke dia itu yang tidak pas, sehingga berontak. Kenapa kita dilarang ke masjid? Kenapa Jumatan tidak boleh? Ini PKI ini katanya. Karena bahasanya yang mungkin yang nyampe ke mereka itu termasuk kita ini yang tidak pas. Nah, coba kalau kita ganti bahasanya seperti ini. Yang biasa ke masjid itu kan orang-orang baik.
yang biasa hadir ke majelis-majelis taklim itu adalah orang-orang baik. Dengan kondisi seperti ini, kalau orang-orang baik ini tetap memaksakan dirinya berkumpul di majelis, tetap memaksakan dirinya datang ke masjid, sedangkan orang-orang yang tidak baik tetap dia diam di rumah, dengan izin Allah kena kita semua corona ini. Yang rajin ke masjid kena corona, yang rajin ke majelis taklim kena corona, dan yang baik-baik ini mati dia, maka yang sisa tidak baik. Lalu ketika wabah ini mereda, apakah masjid akan rame? Tidak, karena yang biasa ngeramaikan masjid sudah mati. Setelah wabah corona ini mereda, apakah majelis taklim akan rame? Tidak, karena yang biasa meramaikannya sudah mati. Maka ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai nanti dunia ini sisanya orang-orang yang tidak baik. Iya, kalau semua yang baik-baik itu mati, ya, ada ini yang belum jelas dia akan jadi baik atau tidak baik, anak-anak kecil yang ditinggalkan sama ibu bapaknya yang baik, maka dia akan dipengaruhi jadi tidak baik sama yang tidak baik. Nah, sehingga kenapa kejanggalan ini kita rasakan, kenapa kekeliruan ini kita rasakan? Menurut saya itu karena cara menyampaikannya yang kurang pas, bahasa yang digunakan yang kurang pas. Kalau cara dan bahasa yang kita gunakan pas, insya Allah orang-orang baik ini tidak akan protes, orang-orang baik ini tidak akan marah. Paham? Jelas? Itu yang nanya tadi? Sudah ada gambarannya ya? Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, itu saja mungkin keluh kesah kalian yang bisa saya dengarkan hari ini. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala keburukan-keburukan. Nah, karena seperti yang dikatakan tadi sama teman kita, karena kita tetap melakukan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.